Video kedua bersama Akung. Kali ini kita mau ngomongin tentang Pak D. Antoro. Pak D. Antoro ini adalah kakaknya Akung langsung di atasnya Akung. Selama ini kita kurang tahu tentang Pak D. Antoro karena kisahnya seperti apa. Nah, saya mau tanya dulu. Akung sama Pak D. Antoro itu kalau setahu Akung jaraknya berapa tahun? Ya, sekitar 3 tahun. tahun. Berarti Ya. 3 tahun di atas Akung. Iya. Kalau sekarang masih Sugeng, berarti Ya, kira-kira 81 tahun. 80-an tahun. Iya, 80 tahun. Ya, terus dulu Pak Diantoro itu berarti sekolahnya di Sebelum itu mungkin lebih bukan semata-mata lalu kita berkisah Pak Diantoro, tetapi ada sebelumnya itu lebih baik diceritakan. Okay. Ya. Jadi saya kira-kira paling besar umur 5-6 tahun bersama Pak D. Antoro, Pak Dewa Hadi. Kisahnya itu mungkin ya saat itu Simbok Darmo Swito itu sudah membawa kami bertiga itu mau ziarah ke Bunda Maria Sriningsih. Ya. Jadi saya bertiga, Pak Dewa Hadi, gambarannya Pak Diantoro, saya bertiga laki semua itu diajak berziarah naik kereta api dari Palbapang lalu ke Kulon Progo? Bukan, Palbapang Stasiun Tugu. Stasiun Tugu lalu ke Serowot. Stasiun Serowot. Masih itu? Iya, sudah ada. Sampai sekarang masih? Ya, oke, masih. Tunggu. Ya. Kalau itu Akung umur 6 tahun, berarti mungkin kita bisa membayangkan itu sekitar tahun 55. Iya, 55. Itu naik kereta mau ke Prambanan, ke Jatiningsih, ke Sriningsih. Oh, Sriningsih itu arah Jalan Solo. Oke, lanjut. Ya, lalu bertiga itu kira-kira Pak Dewa Hadi umur 12 tahun, Pak Diantoro umur 9 tahun, Bapak umur 6 tahun. Iya, betul. Jadi lalu mungkin ingatan saya itu saya juga jadi digandeng turun dari kereta itu terus jalan kaki dari Serowot yang tanya-tanya itu, jadi arahnya kemana itu waktu itu ya. Dan kalau digambarkan sekarang ya jaraknya diantara itu Serowot dan Sriningsih itu, tapi zaman dulu kan waktu masih belum ada apa-apa. Belantara. Ya, belantara. Tunggu sebentar. Dari Bantul itu naik keretanya dari mana? Dari Palbapang. Dulu di situ ada stasiun kecil gitu. Ada, jadi masih ada kereta api untuk umum ya itu. Sekarang kan nggak ada masalahnya. Sudah tahun berapa dihentikan toh? Oke, lanjut. Setelah itu salah satu cerita. Iya, gambarannya itu wah jalan jauh banget. Menurut Akung waktu itu karena Akung masih kecil sekali dan dituntun lalu tanya itu ada rumah tembakau waktu itu sana kan. Betul. Ya itu banyak. Ya tanya mana ya Sendang Sriningsih, oh arahnya ke sini lalu ada arca di arca di sana ada arca. Lalu arca itu arca tinggalan Hindu, jadi bukan yang Bunda Maria. Salah. Waktu itu kan, iya itu, dikiranya itu. Iya. Ditunjukin sama warga ya, itu. Diarahkan itu. Ada situs toh, di sana kan banyak situs juga.
Sampai sekarang masih Ya, malah dan diopeni itu. jadi kalau ingatan saya waktu itu berdoa di depan Bunda Maria Sriningsih itu juga sudah hilang, tidak seperti sekarang ini. Waktu itu gambarannya Iya, masih mohon maaf sudah masih 70 tahun yang belum lalu. ada pepohonan, jadi masih gersang waktu itu gambaran. Terus melompat kali wedi ya. Lalu juga tidak hanya melompat, suatu saat menyusuri beberapa beberapa jarak itu. Jadi ya di sungai Kaliwedi itu, kalinya itu yang melintas di Jalan Solo itu kali. Tapi itu Simbok itu ya luar biasa. Semangatnya sejak dari Jadi dulu. itu nanti kisahnya lalu dilanjutkan Simbok berjalan ke Sendang Sono itu setelah beberapa waktu itu. Nah, itu Simbok berjalan ke Sendang Sono itu kisah yang kita semua sudah tahu. Sampai akhirnya kita bersaudara dengan Mbah Mboro Ya, sampai sekarang. Itu kira-kira Bapak umur seberapa itu berarti? ya menjelang SMP kalau sudah. Oke, menjelang SMP berarti ya sudah agak gede. 50 sekian ya sebelum 60 itu. Oke, berarti kira-kira 6 tahun, 5 tahun setelah di Sendang Sriningsih itu. Luar biasa itu semangatnya Simbok yang sampai sekarang turun-temurun ke anak cucu buyut, cicit, semangat untuk pergi ziarah sebelum seperti zaman sekarang. Ziarah itu menjadi seperti lebih banyak pikniknya daripada ziarahnya. Mohon maaf itu saya. Lanjut, Gong. Ya, lalu potongan cerita itu Satu potongan cerita. Tahun berapa Pak Dianto itu masuk seminari? Oke, Ya. sebentar. Aku pernah dengar Akung itu disekolahkan di Mboro. Ya. Itu nyusul Pak Diantoro itu. Iya. Oke, betul. itu dulu. Ya, jadi dari seminari dulu. Jadi kisahnya dari Pak Diantoro itu sekolah di seminari Mertoyudan. Berapa waktu, terus kok tahu-tahu dipindah ke Boro. Itu sampai sekarang misterinya juga tidak tahu. Lalu, hanya Simbok dan Tuhan yang tahu. Ya, enggak, Simbok pun juga mungkin Bapak Simbok nggak tahu alasannya itu gimana dari seminari. Soalnya itu kan seminari itu dari SD. Jadi Pak Diantoro itu masuk SD. Dulu ada. Lulus SD. Iya, lulus SD. Lulus masuk SD. SMP di seminari. Ya. Tunggu sebentar. Kok bisa dipindahkan ke Mboro itu karena kita kenal Mbah Mboro atau bukan? Ini yang tidak tahu sampai sekarang. Ya. Oke, jadi lalu pokoknya lalu dipindah di Boro di SMP Pamutiluhur. Oke. Beberapa saya kelas 1, Pak Diantoro kelas 3 SMP tahun 60-an lah. Ini sudah kenal Mbah Mboro belum? Sudah. Baik, sebelum kita, kenapa kita nyebutnya Mboro itu begitu akrab? Bahwa pada satu peristiwa tahun kira-kira Bapak SD kelas 6 gitu ya. Atau malah sebelumnya juga. Oke, kurang lebih tahun 59-an ya, Bapak umur 10 tahun. Ya. Itu pernah Simbok itu berjalan dari Kuroboyo mau berziarah ke Sendang Sono. Kuroboyo itu adalah Sapuangin, Bantul. Kemudian dalam perjalanan itu jalan kaki, kemudian sampai di Desa Mboro yang sekarang sangat terkenal itu ada gereja Mboro dan di sana banyak romo-romo yang perlu dari sana. Sekalian diceritakan karena tidak sesingkat itu. Simbok itu karena tidak tahu arahnya ke Sendang Sono seperti apa. Tapi mau ke Sendang Sono. Sendang Sono. Jadi Simbok jalan sampai bermalam di Pugeran, gereja Pugeran.
Oke, dari Kurabaya Ya, nginep dulu di Pugeran. Oke, jalan lagi. jalan lagi. Ya, terus sampai di mana berapa waktu saya Ya pokoknya ampun. sampai di Boro Sendirian. sendirian Tolong dicatat. dan sampai di dekatnya depan rumahnya Mbah Mbah Boro. Karto itu Mbah Kromonawi, bapaknya Mbah Karto. Mbah Boro aja aku bingung. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi, ya itu Mbah Karto yang akan kita sebut selanjutnya Mbah Boro. Aku ya bingung. itu bapaknya Mbah itu yang menyapa, yang menyapa Simbok itu jalan surup petang. Maghrib. Jadi, ya maghrib itu tanya atau bagaimana, lalu bertanya mungkin arahnya ke Sendang Sono, ke arah mana. Ya. Terus pokoknya Mbah siapa? Itu Mbah bapaknya Mbah Karto tadi pokoknya bersikeras jangan sampai Simbok itu melanjutkan perjalanan, soalnya enggak mungkin atau mungkin itu susah banget kan malam, lalu harus bermalam di situ. Ya itu. Jadi ternyata Simbok itu mau ke Sendang Sono tetapi tidak tahu Sendang Sono itu mana. Maka berjalan dari Kurabaya. Kemudian 1 hari perjalanan sudah sampai ke Pugeran. Nginep dulu di Pugeran. Baru melanjutkan perjalanan. Duh, malah mau nangis. Ke Mboro. Ya. Sampai di Mboro karena juga nggak tahu. Sampai di sekitaran gereja Mboro. Ya kan itu? Ya pojok dari sekitaran gereja Mboro supaya nggak terlalu ini. Sampai di depan rumahnya Mbah Mboro. Di situ disapa, saling bertegur sapa, kemudian menjadi perkenalan yang akhirnya persaudaraan sampai sekarang ke anak cucu buyut. Ya kan, Kong? Ya. Kemudian saya sampai sekarang memiliki 1 tambahan simbah Mbah Mboro dengan bule Sisil, dengan Eko, dengan Om Sugeng dan sebagainya, yang itu adalah saudara yang hanya dipertemukan oleh Roh Kudus. Dan Simbok, ternyata aku memang putumu. Sekarang aku punya saudara banyak yang hanya dipertemukan oleh Roh Kudus. Ada di Blora, ada di Cepu. Hanya sekali, ternyata kisahnya seperti itu. Terus ada akhirnya kisah sebentar. Okay. Ini juga menarik. Jadi Mbah Kromonawi, Mbah Boro, Mbah Karto itu Simbok itu pagi-pagi bengkungan. Ya, tahu itu. Ya, jadi pas habis nginep ya paginya nyencang stagen. itu stagen lalu diputar-putar untuk dipakai itu. Jadi lalu Mbah Kromo lalu itu mengatakan bahwa iki wong sing kerasan nang kene. Nah, itu akhirnya jadi cerita kisah yang panjang itu. Betul. Dan akhirnya kita kembali ke Pak Di Antoro dari Seminari Mertoyudan, entah bagaimana ceritanya kita tidak ada yang tahu, dipindah ke SMP PL Boro atau kita nyebutnya Buderan. Jadi dulu hanya dititipkan di sana. Dititipkan di sana dari Seminari Mertoyudan. Ini saya baru lurus ini. Nah, setelah itu Bapak menyusul Kakung oleh Simbok, Mbah Kakung dan Simbok dikirim ke Mboro untuk menyusul sekolah SMP di sana untuk dalam tanda kutip menemani Pak Di Antoro, menemani Pak Di Antoro. Tapi di sana sudah punya saudara, yaitu Mbah Mboro. Ya, betul. Oke, Mbah Mboro itu rumahnya dari SMP Bruderan itu hanya kira-kira berjarak 50 meter. 100 enggak ada, 100 meter enggak ada. Jadi itu memang rumahnya Mbah Mboro itu di atas Bruderan sedikit. Maka persaudaraannya semakin tambah ada jembatannya. Karena Bapak di sana, betul? Ya betul. Gitu. Oke. Waktu itu Bapak kelas 1 SMP di sana, Pak Di Antoro kelas 3. Ya. Lanjut. Lalu saya kelas 2, Pak Di Antoro itu rupa-rupanya sudah di
dipersiapkan oleh Romo Mulder. Waktu itu Romo paroki sana, nggak tahu prosesnya, untuk milih, mungkin Pak Deantoro milih ke Bogor untuk seminari Stella Maris Bogor. Oke. Jadi itu memang Untuk kemana? ya Apa? itu seminari Seminaris Stella Maris. Bogor. Bogor. Sampai saat ini ya namanya seperti itu. Oke, iya. Ya, lalu berproses berapa waktu saya juga persisnya di sana apinya meninggal. Berapa tahun setelah di Bogor? Saya juga mungkin Bapak kelas berapa? Saya kelas 2. Pak Deantoro itu? Iya. Berarti nggak ada setahun. Iya, itu saya bingung. Baik, kita ini lagi ya. Jadi waktu Akung kelas 2 SMP, Pak Deantoro harusnya SMA kelas 1. Iya, lalu masuk. Tapi kita tahunya pokoknya Pak Deantoro itu lalu masuk ke seminaris Stella Maris di Bogor. Barangkali itu juga sudah menjadi perbincangan dari seminari Mertoyudan dititipkan ke situ nanti untuk memilih ke seminari mana. Tapi cerita di balik itu tidak ada yang tahu. Ya, betul. Baik, setelah itu Bapak masih kelas 2, Pak Deantoro di Bogor, ada kabar kalau Pak Deantoro meninggal dunia. Itu Bapak yang ngabarin siapa? Yang ngabari Pak D. Sumbono, diboncengkan Pak Mas apa itu? Mas Abu dari deketnya mertuanya Mas Agus di Yuda Bantul ya, gitu ya, aja. Bantul. Dari Bantul, dari sekitaran Kuroboyo, ya, Pak D. Sumbono naik sepeda. Diboncengkan sepeda Norton. Sepeda motor apa sepeda? Sepeda motor. Oke, sepeda motor. Ngabarin Bapak saja. Sama jemput. Jadi saya dijak pulang naik motor itu. Oke, di tengah-tengah bertiga. Masih kecil. Tapi di situ Bapak sudah dikasih tahu? Sudah. Pak D. Sumbono yang jemput. Iya, itu sudah ngasih tahu dulu. Iya, sudah. Kalau Pak Deantoro nggak ada. Nggak ada. Terus ya reaksinya pulang. Bapak gimana waktu itu? Wah, ya. Nangis, sangat, sedih. Sedih ya. Lalu sampai di rumah semakin sedih lagi karena Simbo nanti ceritanya berbulan-bulan, bertahun-tahun masih membekas itu, dan lukanya hatinya ya, jadi lama itu akhirnya. Oke, baik. Ya, jadi saya ingat banget Bapak bilang waktu itu pernah cerita karena Mboro itu desa banget ya, Kung, ya. Di antara gunung-gunung, bukit-bukit yang Bapak aja kalau cerita sampai sekarang main suling di antara gunung-gunung itu, saya bayangin tetap ngelangut. Terus Bapak pernah cerita sedih banget aku dikabari Mas Antoro Raono. Iya, jelas. Iya, itu masih SMP kelas 2, jauh sekali dari orang tuanya. Meskipun di situ ya sudah ada Mbah Mboro dan keluarga yang dianggap saudara, tapi saya bisa membayangkan bagaimana kesedihan itu. Baik. Kemudian setelah itu yang perlu kita juga omongin ini adalah keprihatinannya Simbo yang agak sedikit berkepanjangan karena kehilangan Pak Deantoro. 1, karena kehilangan anaknya, itu pasti akan menjadi luka terdalam bagi orang tua. 2, karena cita-cita Simbo itu adalah ingin sekali memiliki anak seorang pastor ataukah bruder ataukah suster atau pokoknya biarawan-biarawati. Itu menjadi doa yang selalu dia ungkapkan, keinginan itu. Dan setelah Pak Deantoro nggak ada, patah hatinya yang pertama kehilangan anak, patah hatinya yang kedua mungkin beliau itu sangat gelo gitu ya, gelo sekali karena yang diimpi-impikan patah di tengah jalan. Maka setelah peristiwa itu saya sangat ingat permintaan Simbo itu adalah masih kepengin dari
salah satu keturunannya entah dari mana itu Punya. menjadi romo. Doanya itu terus, dan saya berkali-kali, tidak hanya sekali sampai 5 kali mengikuti doa itu tuh masih ingat sekali. Bahkan pada saat saya diceritain Simbok itu cerita dari kuburan, kuburannya siapa aku nggak tahu ya, mungkin Mbah Buyut atau siapa. Itu Simbok cerita keluar burung banyak sekali. Terus mungkin aku waktu itu terus itu apa ngopo gitu. Sepertinya Simbok itu cerita ke aku tuh gini, kuwi sesuk ki anak putuku oke banget. Sing akan apa ya, kalau burung tuh kan tanda Roh Kudus, tanda apa ya, pengharapan, kesucian seperti itu. Itu ingat banget aku diceritain Simbok. Maka salah satu devosinya Simbok itu adalah mohon kepada Tuhan supaya ada salah satu yang menjadi romo. Maka diteruskanlah estafet itu kepada Bapak saat Romo Bagus mulai masuk ke seminari. Mohon maaf Romo Bagus, saya didoakan setelah Romo Bagus, meskipun saya anaknya. Jadi yang paling utama adalah Romo Bagus. Ini perlu diceritakan. Oke, diceritakan. Jadi waktu Simbok mau berjalan, balik lagi nih? Iya balik. Soalnya ini ada hubungannya. Oke. Mau ke Sendang Sono. Simbok ke Sendang Sono itu apa tuh sebabnya? Simbok itu punya masalah entah keluarga bagaimana yang berat, lalu dia pokoknya mau cari berdoa sambil berziarah. Itu Pak Diantoro itu ngintili Armelu terus itu dibandemi Simbok. Ora itu. Loh itu seharusnya Pak Diantoro sudah di seminari loh. Belum kok. Ya, ini cerita yang belum. Ini kisah-kisah. Ini kan karena berapa luka Simbok itu loh, kehilangan Pak Diantoro. Saya akan menghubungkan itu. Itu jadi, malu, itu karena Simbok punya beban-beban berat yang harus diurai. Ora pamit dalam tanda petik. Terus tapi Pak Diantoro ngikutin. Armelu, ya. Itu udah luar biasa. Menjadi luka banget. Aku kemudian pernah nolak anakku Armelu. Nanti dari Pugeran itu gambarannya kan lalu potong kompas merambat ke Boro itu kan juga kisah yang kalau sekarang kita jadi udah ada aspal, udah ada tinggal gitu. Itu potong-potong ya. Nggak tahu itu lalu kisahnya. Kayaknya enggak deh. Itu kan tahun-tahun yang belum beradab. Iya. Jadi mungkin ya nyebrang tidak harus lewat jalan utama atau itu potong-potong kompas itu. Berarti itu Bapak SD itu kan kalau dihitung 12 tahun, katakanlah itu adalah tahun itu 60 itu kan 49 59 sebelum saya SD peristiwa bukan, itu. ini loh kita lanjutin yang tadi sekitar tahun 62 itu kan Bapak SMP di sana di Mboro. 63 itu balik, mohon maaf supaya selesai. Itu Bapak itu setelah pulang dijemput itu Bapak ngelanjutin sekolahnya di mana? Lanjutin di sana. Balik lagi ke Mboro. Oke, setelah masa berkabung itu Bapak kembali lagi ke Mboro, sekolah lagi di sana. Ya, tapi lalu ora kerasan. Wes hilang semangat karena kehilangan kakak itu. Baik, berarti ada sejarah dalam keluarga kita nggak kerasan dan lulus di satu sekolahan ini. Betul. Bapak nggak kerasan, nggak lulus di SMPPL, aku nggak kerasan di SMA Steladus, Om Yuda nggak kerasan di SMA PL. Dengan segala hormat. Lalu saya dipindahkan ke segala hormat SMP Kanisius Ganjuran sampai lulus. Oke, ini cerita partnya seperti itu. Lalu kita akan ke ini. Tahun 62 itu, 61 62 itu Pak Diantoro tidak ada di Bogor dan dimakamkan di Bogor. Mohon maaf, dulu Jogja Bogor itu seperti kalau sekarang bagi keluarga kami loh ya. Seperti kalau sekarang
mau ke New York mungkin susahnya. Susahnya itu kayak gitu. Tidak ada kendaraan. Tidak ada akses, tidak ada kendaraan, tidak ada kemampuan seperti itu. Lalu sepanjang itu hanya doa yang menghubungkan kami dengan Pak Diantoro yang waktu itu mungkin usia Pak Diantoro antara 18 tahun 19. Jadi kabar itu datang sudah dimakamkan. Kabar itu datang Ya, sudah lewat. dimakamkan. Konon kabarnya itu gerah karena malaria. Ya. Karena waktu itu musimnya wabah malaria, tapi kepastiannya juga tidak ada yang tahu. Ya. Kabar itu datang kepada Simbok oleh gereja mungkin atau dari mana? Dari jadi gini, nggak tahu prosesnya si Monsinyur Sugio Pranoto itu. Waktu itu Romo. Ya, bukan sudah Monsinyur Sugio Pranoto, oke. Itu entah kok dititipi kabar itu. Bukannya kabar, pakaian. Ya, jadi lalu ke Semarang dulu, Semarang dikirimkan ke Ganjuran. Apa sih? Ya itu ya. Gitu. Waktu itu mau ngabarin aja, itu mungkin berarti sudah berhari-hari dimakamkan itu kan? Iya, baju-bajunya dipulangkan. Jadi kalau dulu ya telegram, tapi telegramnya ya nggak masuk. Dari Bogor, telegramnya ke Semarang, barang-barangnya dititipin ke Monsinyur Sugio Pranoto, dibawa ke Ganjuran. Maka dari kabar itu ya Simbok sampai pingsan sampai ya kalau sekarang kita bisa bilang depresi, stres berkepanjangan juga, agak berkepanjangan juga. Oke, dan setelah itu kami ya pokoknya hanya punya cerita bahwa Pak Diantoro itu meninggal dan dimakamkan di Bogor. Lalu yang mencari makamnya adalah Pak Dewahono. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena Pak Dewahono adalah pekerja seni yang bisa sampai kemana-mana waktu itu. Saya ingat ceritanya mencari makamnya Pak Diantoro itu, Pak Dewahono cerita ke saya waktu itu main ketoprak di satu tempat di mana itu naik truk Pak Dewahono itu sampai sana, sekitaran sana, kemudian diniatkan untuk mencari makamnya. Itu pun seperti mencari jarum dalam jerami karena memang informasinya sangat minim. Nanti kita kapan-kapan akan cross check ke Pak Dewahono tentang part mencari sampai ketemu ini, karena mencari menemui juru kunci, kemudian menemui siapa dan akhirnya ketemulah makam Pak Diantoro. Sekitar tahun berapa kira-kira Pak Diantoro dipindah ini, aku jadi lupa juga. Ya waktu dipindah ke Bantul. Tahun itu kalau dipindah Bantul pada sudah saat ini. Iya. Tapi itu kan dari makam pertama yang dekat dengan seminari, lalu dipindah ke Cipaku. Itu. Lalu kalau ke Cipakunya saya juga sudah ziarah ke sana sekali. Berarti mungkin Pak D mencari yang waktu di sudah seminari. Di Cipaku, bukan. Kalau Pak D di seminari. Waktu yang pertama dulu. Ya, lebih dekat. Ya, belum dipindah. Itu mencari makam adiknya, guys. Iya. Iya, oke. Lalu kemudian setelah di Cipaku itu, karena Pak D merasa yo adikku itu kan memang keunggulannya Bapak, Pak D itu adalah nek sedulur, ya wis gitulah pokoknya ya, dipikirkan sedemikian detailnya sampai kepada Mbah Sri juga kan, Pak Dewahono kan memikirkan sedemikian detailnya. Nah waktu itu kemudian Pak D punya niatan kerentek untuk memindah makam Pak D Antoro, atau kalau ini ya diputer gitu, kalau orang basa Jawa itu, orang Jawa itu bilang diputer, kemudian dipindahkan ke Bantul di makam keluarga. Ya itu sudah sekitar tahun 90-an. Ya, sudah. Saya sudah menikah tapi itu. Lebih kurang dari 2000-an mungkin. Besok kita cross check ke Pak D ya itu ya. Oke. Pasti akan lebih seru ceritanya. Baik, ini sudah 30 menit. Kalau lebih panjang nanti akan membosankan. Satu part cerita tentang Pak Diantoro dari POV adiknya Bapak Barnabas Pratikyo.
Mungkin kita perlu iniin. Yang pertama itu lahir adalah ibu, kakaknya bapak yang pertama. Bude Ismirah itu baptisnya siapa? Maria, Marta Ismirah, Maria Istinah, Ignatius Wahono, Agustinus Wahadi, Suitbertus Antoro, Barnabas Pratiknyo, Agnes Sri Haryanti. Oke, sampai di sini dulu ngobrolnya. Ya. Besok akan kita teruskan lihat dari POV-nya Pak D Wahono tentang Pak D Antoro. Nanti setelah itu juga kita mau mengurutkan dari Bude Ismirah itu siapa saja, cucunya siapa saja. Biar nggak usah ditulis, kita lihat YouTube-nya aja. Oke, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.